Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kembali viral perdebatan antara Roy Panci bersama dengan Freddy, salah seorang pendukung Pak Jokowi. Dimana seperti biasa yang kita tahu ya, bahwa yang namanya Panci kalau tidak bisa menjawab pertanyaan daripada lawan debatnya, itu pasti hanya bisa nyerocos, ngeyel, dan menyelah pembicaraan. Hal itu diulang-ulang terus tak kalah mereka berdiskusi di salah satu TV nasional. Pembahasan di sana saya kira sangat jelas, itu masih terkait soal temuan baru Roy Suryo di KPU, di mana kita tahu bahwa 1-2 hari ini memang mereka lagi kampanye melakukan blow up informasi secara besar-besaran atau secara masif bahwa dia menemukan bukti baru. Nah, yang dia temukan itu adalah merupakan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir di KPU. Dan oleh Freddy mengatakan bahwa justru itu kemudian memberi penguatan karena yang namanya fotokopi yang sudah dilegalisir itu artinya ijazah itu ada aslinya. Karena dasar melegalisir itu kan ijazah asli. Nah, hal itu yang membuat Panci tidak bisa berkutik dan bahkan berkali-kali ditegur oleh pembawa acara. Seperti apa keseruan debatnya? Ini kita lihat videonya. Saya mau ke Bung Roy dulu. Bung Roy, kalau hanya salinan ijazah yang dilegalisir, kenapa Anda klaim ini bukti baru? Gini, karena selama ini dikesankan oleh Jokowi dan oleh semua lawyernya bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu beda dengan yang kami analisis. Dan kami dituding telah melakukan rekayasa terhadap ijazah, telah mengubah ijazah itu, bahkan kami dituduh dengan pasal 32-35. Saya yang membuat pasal 32 dan 35 itu ketika di DPR dalam Undang-Undang ITE. Jelas betul kalau pasal itu memang hanya bisa digunakan untuk orang merekayasa suatu alat bukti atau barang bukti. Tadinya benar menjadi tidak benar atau sebaliknya, tadinya tidak benar menjadi benar. Nah, ternyata setelah kami lakukan, kami dapatkan resmi dari Komisi Pemilihan Umum ya pada minggu yang lalu, barangnya adalah seperti ini yang ada, dan ini adalah similar, tapi ternyata tidak hanya similar, sudah juga kami cek ini identik dengan apa yang kami teliti sebelumnya. Jadi ini sudah 4 kali keluar. Pertama kali keluar Sigit Sunarta tahun 2022. Kemudian kedua kali keluar oleh postingan saudara Dian Sandi PSI. Itu yang harusnya malah kena, karena dia harusnya gambarnya tegak begini, dia miringkan begini, kemudian difoto. Jadi itu ada cacat distorsi. Itu harusnya yang kena. Kemudian dikeluarkan lagi oleh Barreskrim ketika gelar perkara yang pertama, tanggal 22 Mei. Jadi dari mana sisi ini kalau ini bukti baru? Bukti baru adalah bahwa yang selama ini dikesankan kan selalu lawyernya bilang, Mbak Maidop, itu nggak benar, ijazah nggak kayak gitu. Coba mana ijazah aslinya nanti keluar, nanti kan ada perbedaan. Setelah kami lihat ini sama, dan kemudian di sini jelas juga jasnya di atas cap, ya. Ya udah, berarti ini adalah bukti selama ini, dan ini 99% adalah yang sudah kami teliti secara ilmiah bahwa itu palsu. Oke. Anda kekeh ya kalau ini Anda klaim sebagai bukti baru. Bukti baru yang bisa digunakan kembali, jadi tidak lagi kita harus menunggu ijazah yang katanya dipegang oleh Jokowi. Sama aja, mau lihat ijazah itu ya sama dengan ini. Respons Anda, Bang Freddy? Ya, terima kasih. Jadi saya termasuk yang sering ya menyampaikan bahwa analisa Mas Roy dan kawan-kawan ini adalah berdasarkan ya data atau dokumen yang tidak jelas, bahasa saya dokumen yang ini apa, Mas? Asal ngomong aja. Jalanan. Nah, itu yang saya sampaikan. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa seperti kata Mas Roy tadi ya, bahwa bukti dokumen mereka itu berbeda dengan ya. Anda juga nggak punya legal standing kok di kasus ini. Mau ngapain? Ngomong apa aja juga nggak ada gunanya. Mengatakan bahwa tahan dulu Mas Roy. Yang mereka analisis adalah dari dokumen yang tidak jelas. Bukan berarti sekarang mereka katakan mendapat dokumen dari KPU, ya berarti ijazah Pak Jokowi palsu seperti yang mereka katakan. Justru seandainya pun dokumen itu benar, tahan dulu Bung Roy.
bahwa legalisir itu ada aslinya, kan begitu. Itulah namanya legalisir, disamakan dengan aslinya, dibenarkan bahwa ada aslinya. Ya, itulah namanya legalisir. Udah ada yang orang nggak punya legal standing kayak gini, Nah. dengar. Jadi sekali lagi justru itu memperkuat bahwa ijazah Pak Joko itu ada aslinya. Ya, bagus, sangat bagus ini untuk pembuktian Legal di standing Anda apa? Polda Metro Jaya. Oke, Nggak oke. punya legal standing, ngomong aja ngaco aja. Oke, Bung Freddy, saya mau ke Bung Roy dulu. Bung Roy, kan tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Freddy, kalau dilegalisir artinya kan ada aslinya Freddy begitu itu ya. nggak Jadi punya- palsunya di mana? Ya, nggak usah ngomong legal standing. Freddy ini nggak punya legal standing di kasus ini. Kalau yang ngomong ini ada lawyernya Pak Jokowi, saya hormati dan kita dengarkan. Dan Kompas boleh menyajikan Oke, itu kepada kita masyarakat. fokus ke bukti Loh, iya, baru fokus. begitu ya. Orang Kalau nggak punya legal dilegalisir standing. artinya kan ada ijazah aslinya begitu ya. Dan yang melegalisir ada, kampus. dan itu sudah diberikan oleh KPU kepada kami. Oke. Artinya KPU mengakui ijazahnya ya kayak gini. Kalau ijazah kayak gini, Nah, itu kita sama sudah dengan yang lihat kami teliti dalam seperti buku itu. Tapi apa sekali lagi ya, diskusi orang nggak ini punya betapa legal sangat standing, dan tidak kemudian menariknya. ngomong kayak gini tuh nggak usah Jadi didengarin. Panci Makanya itu saya kalau ketawa aja. terpojok selalu menyerang orang dengan hal-hal yang tidak masuk di akal. Misalnya dia bertanya ke Freddy, legal standingmu apa? Terus kamu legal standingmu apa? Kamu ngaku-ngaku sebagai peneliti, tapi kamu sendiri tidak punya sertifikat sebagai seorang peneliti. Kau tidak punya izin melakukan penelitian, lembaga apa yang kau wakili kan tidak jelas. Justru sebenarnya di sini memperlihatkan bahwa para kucuk pemburu ijazah ini, khususnya Panci, ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari lawan debatnya, itu kelihatan bahwa dia berupaya ngeles terus dengan ngeyel dan nyerocos setiap lawan debatnya bicara. Nah, ini adalah merupakan tipikal orang-orang yang memang tidak mau menerima kebenaran. Nah, kenapa itu terjadi? Sebab memang dalam hatinya kebencian. Dan boleh jadi juga sekali lagi karena ini satu isu yang memang dipesang orang, di mana Roy Panci memang harus menutup telinga dan hatinya menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Jadi dia berupaya dengan apa yang dia lakukan ini mampu betul-betul rakyat bisa mempercayai kata-katanya, sehingga wibawa Pak Jokowi maupun Gibran itu di mata rakyat Indonesia betul-betul terdegradasi. Itulah sebenarnya yang dia inginkan, sahabat. Oleh sebab itu, sekali lagi bahwa diskursus soal ijazah palsu ini, saya selalu bilang di akhir-akhir video bahwa satu-satunya yang bisa membuat mereka semua ini terkunci mulutnya rapat-rapat, ya, ketika Polda Metro Jaya sudah mentersangkakan mereka dan mereka ditahan. Sebab itulah apa yang dilakukan oleh para relawan Pak Jokowi mendesak Polda Metro Jaya melakukan pentersangkaan dan penahanan. Saya mendukung hal itu. Sebab kalau tidak, maka rakyat Indonesia akan disuguhi terus dengan tontonan-tontonan sampah sebagaimana yang dipertontonkan oleh Panci CS ini. Nah, kita juga berharap media-media televisi mulai hari ini ya, jangan lagi mengundang makhluk-makhluk ini. Sebab ini sangat merusak sebenarnya pikiran para generasi muda kita. Mereka akan menganggap bahwa menuding-nuding orang tanpa dasar itu ternyata tidak ada masalah. Dan bahkan menghujat pun tidak ada masalah, mencaci maki pun tidak ada masalah, menebar kebohongan di media sosial juga tidak ada masalah. Faktanya sampai hari ini mereka bebas saja keluar-keluar dan polisi tidak bisa mentersangkakan. Ini sangat berbahaya. Jadi ke depan polisi pun akan semakin tergerus kepercayaannya di tingkat rakyat. Efek daripada mainan yang dilakukan oleh orang-orang besar di belakang Panci CS ini yang boleh jadi memang memiliki kekuatan yang kuat menekan Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu disinilah kita akan melihat bagaimana Polda Metro Jaya ke depan betul-betul tegas di dalam menjalankan aturan. Ini sudah terlalu lama, ini sangat tidak masuk di akal kalau sudah berbulan-bulan, sudah masuk 7 bulan ini kasus, mereka belum bisa mentersangkakan orang yang seharusnya sudah menjadi tersangka. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.